Perkenalkan, nama saya Jonathan Valerius Skelvin dengan NIM 2408 Saya Ivan Maulana dengan NIM 2408 Perkenalkan, nama saya Steve Mardilimena dengan NIM 24083 30044. Perkenalkan, nama saya Didil Wijaya dengan NIM 2408 Perkenalkan, nama saya Fakan Azam Zamir Ramadhani dengan NIM 2408300041. Baik, yang terhormat Bapak Dosen Ronald David Markus, Eskom Mkom, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai virtualisasi dan kontainer. Paparan ini kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian virtualisasi dan kontainer. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan perbuatan lingkungan virtual di atas perangkat keras fisik. Melalui virtualisasi, satu server fisik dapat dibagi menjadi beberapa VM atau mesin virtual yang masing-masing dapat menjalankan sistem operasi secara terpisah. Teknologi ini memanfaatkan hypervisor yang bertugas mengelola dan mengolasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan ruang penyimpanan kepada setiap VM. Lanjut, kontainer. Kontainer adalah metode virtualisasi yang lebih ringan dibandingkan dengan virtualisasi dengan virtual mesin. Kontainer mengemas aplikasi beserta semua dependensinya ke dalam satu unit yang dapat berjalan secara terisolasi di atas sistem operasi host tanpa melakukan sistem operasi tambahan. Ini menjadikan kontainer lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih cepat dalam proses pengembangan dan penyebaran aplikasi. Yang kedua, fungsi virtualisasi dan kontainer. Efisien sumber daya memungkinkan pengguna optimal dan perangkat fisik dapat menjalankan beberapa VM di satu mesin fisik. Isolasi. Setiap VM beroperasi secara independen. Fleksibilitas. Memudahkan pengolahan dan pemeliharaan sistem operasi. Pengujian dan pengembangan. Memungkinkan penguji berbagai konfigurasi perangkat lunak tanpa risiko merusak sistem utama. Fungsi kontainer. Portabilitas. Aplikasi dalam kontainer dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perlu penyesuaian karena semua dependensi sudah dikemas bersama aplikasi. Kecepatan deploy. Proses penyebaran aplikasi lebih cepat karena tidak ada lapisan virtualisasi yang berat. Penggunaan sumber daya yang efisien. Kontainer berbagai kernel sistem operasi host sehingga lebih ringan dan membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpan dibanding VM. Skalabilitas memudahkan perskalaan aplikasi dengan cepat karena hanya satu sistem operasi yang perlu dikelola. Fungsi visualisasi dan kontainer. Dari segi aspek definisi VM emulasi dari mesin fisik dengan OS sendiri. Kontainer paket kode aplikasi beserta dependensinya. Virtualisasi memvirtualisasi infrastruktur fisik. Kontainer memvirtualisasi sistem operasi. Ukuran lebih besar yang virtualisasi mesin. Kontainer lebih kecil. Penggunaan sumber daya.
Virtualisasi menggunakan sumber daya secara terpisah untuk setiap VM. Kontainer berbagai sumber daya dari host. Keamanan. Virtualisasi menggunakan isolasi penuh lebih aman. Kontainer isolasi tidak sepenuhnya potensi konflik antar aplikasi. Penskalaan. Virtualisasi lebih kompleks tergantung pada jumlah host. Kontainer lebih mudah, hanya perlu menggunakan satu host. Waktu deploy. Virtualisasi mesin lebih lama, memerlukan booting host, dan kontainer lebih cepat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Ilmi Wijaya dengan NIM 2408 3000033. Di sini di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara kerja virtualisasi dari kelompok 6. Cara kerja virtualisasi yang pertama yaitu hypervisor. Hypervisor adalah lapisan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan membagi sumber daya fisik dari komputer host seperti CPU, memori, dan penyimpanan ke beberapa mesin virtual yang berjalan secara terpisah, yaitu ada dua jenis, hypervisor bare metal dan hosted hypervisor. Bare metal hypervisor dijalankan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host, dan hosted hypervisor dijalankan di atas sistem operasi yang sudah ada. Yang kedua, pembuatan mesin virtual. Setelah hypervisor diinstal, administrator dapat membuat satu atau lebih mesin virtual. Setiap virtual mesin berfungsi seperti komputer fisik dengan sistem operasi dan aplikasi sendiri. Virtual mesin ini disebut sebagai guest mesin, sementara komputer fisik disebut dengan host. Dan poin ketiga, alokasi sumber daya. Hypervisor bertugas untuk mengalokasikan sumber daya fisik ke setiap virtual mesin sesuai kebutuhan. Misalnya, jika satu virtual mesin membutuhkan lebih banyak CPU atau memori, hypervisor akan menyesuaikan alokasi tersebut tanpa mengaruhi virtual mesin lainnya. Dan poin keempat, isolasi dan keamanan. Setiap virtual mesin berjalan dalam lingkungan yang terisolasi, yang berarti bahwa masalah atau kesalahan pada suatu virtual mesin tidak akan mengaruhi virtual mesin yang lain. Ini memberikan tingkat keamanan tambahan karena aplikasi berisiko dapat diuji dalam lingkungan terpisah tanpa risiko merusak sistem utama. Dan poin yang kelima, pengelolaan dan pemantauan. Dengan virtualisasi, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih sederhana. Administrator dapat melakukan pemantauan dan pengaturan dari satu lokasi pusat, memungkinkan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya. Dan poin keenam, cloning dan snapshot. Virtualisasi juga memungkinkan fitur seperti cloning, di mana administrator dapat membuat salinan dari virtual mesin untuk penguji atau penyebaran lebih lanjut. Selain itu, snapshot memungkinkan penyimpanan keadaan virtual mesin pada titik dan waktu tertentu, sehingga mudah untuk kembali ke keadaan sebelumnya jika diperlukan. Dengan cara kerja ini, virtualisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengembangan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Ya, poin selanjutnya, cara kerja kontainer. Yang pertama, pengemasan aplikasi. Kontainer mengemas aplikasi bersama dengan semua dependensi yang diperlukan seperti pustaka dan konfigurasi dalam suatu paket yang disebut image. Ini memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan di mana saja tanpa masalah kompatibilitas. Poin kedua, isolasi lingkungan. Setiap kontainer berjalan secara terisolasi di atas kernel sistem operasi host. Berbeda dengan virtual mesin, kontainer tidak memerlukan sistem operasi terpisah. Mereka berbagi kernel dari sistem operasi host. Ini membuat kontainer lebih ringan dan efisien dalam penggunaan sumber daya.
Poin ketiga, proses kontainerisasi. Yang pertama, pengembang membuat image kontainer yang berisi aplikasi dan dependensinya. Yang poin kedua, menjalankan kontainer. Dari image tersebut, kontainer dapat dijalankan di lingkungan yang berbeda, baik itu di server lokal, cloud, atau cluster Kubernetes. Poin ketiga, mengelola sumber daya. Kontainer menggunakan sumber daya dari sistem operasi host sehingga lebih hemat dibandingkan virtual machine. Poin keempat, orkestrasi kontainer. Untuk mengelola banyak kontainer, seringkali digunakan alat orkestrasi seperti Kubernetes software. Alat ini membantu dalam penyebaran, penskalaan, dan pengelolaan kontainer secara otomatis, memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan baik meskipun ada perubahan dalam beban kerja. Poin kelima, pengawasan dan pemantauan. Kontainer dilengkapi dengan pemantauan yang memungkinkan pengembangan untuk memantau kinerja aplikasi secara real time. Ini sangat membantu dalam mendeteksi masalah dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Poin keenam, fleksibilitas dan portabilitas. Salah satu keuntungan utama dari kontainer adalah portabilitasnya. Kontainer dapat dijalankan sebagai platform tanpa perlu modifikasi, sehingga memudahkan pengembang untuk memindahkan aplikasi dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Dengan cara kerja ini, kontainer memberikan solusi efisien untuk pengembangan dan penyebaran aplikasi modern, menjadikannya pilihan populer dalam infrastruktur teknologi saat ini. Perkenalkan, saya Steven Martin Limena dengan NIM 24083000044. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, jenis-jenis virtualisasi. Jenis-jenis virtualisasi dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada full virtualisasi. Pengertian dari full virtualisasi adalah setiap mesin virtual menjalankan sistem operasi yang sepenuhnya terisolasi dari host dan virtual mesin lainnya. Cara kerjanya memerlukan hardware yang memadai untuk menjalankan virtual mesin dan software hypervisor untuk mengatur sumber daya hardware. Yang kedua, paravirtualisasi. Pengertiannya adalah beberapa virtual mesin berbagi sistem operasi yang sama, dan cara kerjanya adalah membuat virtualisasi lebih efisien karena tidak perlu mengalokasikan sumber daya hardware secara terpisah untuk setiap virtual mesin. Yang ketiga ada hardware asisten virtualisasi. Pengertiannya, hardware asisten virtualisasi didukung oleh hardware yang ada di sistem untuk menjalankan virtual mesin. Cara kerjanya memungkinkan virtual mesin untuk dijalankan pada kecepatan yang sama dengan hardware fisik. Yang keempat ada OS level virtualisasi. Pengertiannya adalah satu instance dari sistem operasi berjalan pada host dan beberapa virtual environment terisolasi lainnya berjalan di atasnya. Dan cara kerjanya, semua virtual mesin berbagi kernel yang sama sehingga sangat efisien karena tidak perlu memuat OS yang terpisah pada setiap virtual mesin. Yang kelima ada virtualisasi penyimpanan atau yang dimaksud dengan storage virtualisasi. Pengertian, membuat lingkungan penyimpan virtualisasi dari beberapa sumber penyimpanan fisik yang tersedia. Cara kerjanya menggabungkan fungsi seperangkat penyimpanan fisik dan jaringan area penyimpanan sehingga dapat diatur dari konsol utama. Yang keenam, virtualisasi jaringan. Pengertiannya adalah menggabungkan sumber daya di dalam jaringan. Cara kerjanya memilah bandwidth menjadi beberapa channel yang independen
sehingga dapat melakukan kontrol jaringan secara virtual tanpa menyentuh komponen fisiknya. Yang terakhir atau yang ketujuh, virtualisasi aplikasi. Aplikasi virtualisasi. Pengertian memungkinkan aplikasi untuk berjalan di sistem operasi selain khas bagi aplikasi tersebut. Cara kerjanya, contohnya aplikasi yang biasanya berjalan di Windows juga dapat berjalan di Linux atau Chrome dan sebaliknya. Yang selanjutnya, jenis-jenis kontainer. Yang pertama ada kontainer Docker. Docker adalah kontainer yang paling umum digunakan. Fungsinya adalah menjalankan aplikasi di lingkungan terpisah yang bisa dipindahkan dengan mudah, bahkan ke komputer lain. Jadi, jika aplikasi dibuat di komputer satu, kita bisa memindahkannya ke komputer lain tanpa masalah kompatibilitas. Yang kedua ada Kubernetes Pod. Kubernetes Pod adalah kumpulan beberapa kontainer yang dijalankan bersama. Kontainer di dalam pod bisa berkomunikasi lebih mudah satu sama lain dan digunakan untuk aplikasi yang lebih besar atau kompleks. Kubernetes membantu mengatur banyak kontainer agar tetap teratur dan bisa berinteraksi dengan lancar. Yang ketiga ada Linux Container. Linux Container adalah kontainer khusus untuk Linux yang mirip dengan virtualisasi penuh. Ia menciptakan lingkungan sistem operasi lengkap dengan kernel yang sama, sehingga cocok untuk aplikasi yang perlu menggunakan banyak fitur Linux tanpa menginstal OS penuh. Yang keempat ada OpenVZ. OpenVZ adalah teknologi virtualisasi berbasis kontainer untuk Linux, seperti Linux Container. OpenVZ memungkinkan beberapa server virtual dijalankan di atas satu kernel Linux. Keunggulannya adalah ringan dan efisien, cocok untuk aplikasi berbasis Linux yang sederhana. Berikutnya ada Singularity. Singularity adalah kontainer yang dirancang khusus untuk riset ilmiah. Kontainer ini memudahkan para peneliti untuk menjalankan eksperimen yang sama persis di lingkungan berbeda. Dengan Singularity, peneliti bisa memastikan hasil riset bisa diproduksi. Yang keenam ada Podman. Podman mirip dengan Docker, tapi lebih aman karena tidak memerlukan daemon. Daemon merupakan program yang selalu aktif. Podman juga dijalankan tanpa perlu hak akses root, sehingga lebih aman untuk penggunaan di komputer pribadi. Yang ketujuh ada Windows Container. Windows Container dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi di sistem operasi Windows. Ada dua mode yang didukung. Yang pertama ada server core, yang kedua ada nano server, yang memungkinkan aplikasi berjalan di Windows dengan cara yang aman dan terisolasi. Perkenalkan, nama saya Jonathan Valerio James Kelvin. NIM saya 2408 30050. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 6 tentang spesifikasi hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, prosesor atau CPU. Tipe prosesor yang direkomendasikan yaitu prosesor multicore atau minimal quad-core. Prosesor yang direkomendasi Intel Xeon atau AMD EPYC untuk server, Intel Core i5 atau i7 atau AMD Ryzen untuk desktop atau laptop. Kecepatan prosesor yang direkomendasikan minimal 2,0 GHz. Lebih baik jika mendukung teknologi virtualisasi seperti Intel VTX atau AMD V2. Yang kedua, memori atau RAM. Minimum RAM memori yaitu 8 GB untuk penggunaan dasar. Disarankan 16 GB atau lebih untuk lingkungan yang lebih kompleks. Ideal untuk memori yaitu 32 GB atau lebih baik jika menjalankan banyak VM atau kontainer secara bersamaan. Yang ketiga, penyimpanan.
Untuk tipe penyimpanan yaitu SSD atau Solid State Drive untuk kecepatan akses data yang lebih baik. Kapasitas penyimpanan minimal 256 GB, disarankan 512 atau lebih, tergantung pada jumlah dan ukuran VM atau kontainer yang dijalankan. Untuk konfigurasi penyimpanan, RAID Redundant Array of Independent Disks dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keandalan. Spesifikasi hardware untuk sistem virtualisasi dan kontainer. Yang pertama, kartu jaringan atau network interface card. Tipe untuk NIC yaitu gigabit minimal 2 NIC disarankan untuk pemisahan lalu lintas manajemen dan data. Kecepatan yang direkomendasikan 1 Gbps atau lebih tinggi. Pertimbangkan NIC 10 Gbps untuk lingkungan dengan kebutuhan bandwidth tinggi. Yang kedua, motherboard. Dukungan motherboard harus mendukung prosesor dan RAM yang dipilih, serta memiliki slot ekspansi yang cukup untuk kartu tambahan jika diperlukan. Fitur motherboard yang disarankan: dukungan untuk teknologi virtualisasi dan manajemen jarak jauh. Yang ketiga, pendinginan. Sistem pendingin yang direkomendasikan: pendinginan aktif atau fan, dan sistem pendingin cair untuk menjaga suhu komponen tetap stabil selama operasi berat. Sumber daya atau power supply. Kapasitas yang disarankan: PSU harus cukup kuat untuk mendukung semua komponen dengan margin tambahan minimal 80 plus certificate. Kelebihan virtualisasi. Yang pertama, biaya hardware hemat. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat keras sehingga biaya investasi hardware dapat ditekan lebih rendah. Yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Memfasilitasi proses backup dan recovery data dengan menyimpan server-server dalam satu image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Yang ketiga, kemudahan deployment. Mengizinkan clone server virtual dengan mudah dapat dijalankan pada mesin lain dengan sedikit perubahan konfigurasi. Yang keempat, kemudahan maintenance dan pengelolaan. Mengurangi server fisik yang diperlukan sehingga otomatis mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Yang kelima, skalabilitas dan elastisitas. Memberikan fleksibilitas dalam mengatur dan menyesuaikan kapasitas infrastruktur sesuai kebutuhan. Yang keenam, isolasi dan keamanan. Mengisolasi mesin virtual satu sama lain sehingga masalah pada satu VM tidak mempengaruhi yang lain. Yang ketujuh, pengujian dan pengembangan efektif. Memungkinkan pengujian aplikasi tanpa risiko merusak sistem produksi. Kekurangan virtualisasi. Yang pertama, satu pusat masalah. Jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin tidak bisa digunakan. Yang kedua, spesifikasi hardware tinggi. Membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi untuk menjalankan hypervisor dan mesin virtual. Yang ketiga, satu pusat serangan. Rawan untuk diserang karena semua server berada dalam satu komputer, sehingga rawan untuk dibobol. Kelebihan kontainer. Yang pertama, portabilitas aplikasi.
Aplikasi kontainer dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa perlu penyesuaian karena semua dependensi sudah dikemas bersama aplikasi. Yang kedua, kecepatan deploy. Proses deploy aplikasi lebih cepat karena tidak ada lapisan virtualisasi yang berat sehingga memungkinkan iterasi lebih cepat. Yang ketiga, efisiensi sumber daya. Berbagai kernel sistem operasi host sehingga lebih ringan dan membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan VM. Yang keempat, skalabilitas mudah. Memudahkan penskalaan aplikasi dengan cepat karena hanya satu sistem operasi yang perlu dikelola. Kekurangan kontainer. Yang pertama, terbatas isolasi. Meskipun isolasi tercapai, namun tidak sepenuhnya independen seperti VM karena berbagai kernel OS host. Yang kedua, dependen pada kernel host. Terikat dengan kernel sistem operasi host sehingga perubahan pada kernel dapat mempengaruhi kontainer. Apa perbedaan tujuan virtual machine dan containers? Pertama, virtual machine yaitu menggunakan hypervisor di mana ini merupakan program yang dirancang untuk menjalankan dan mengelola virtual machine. Kedua, virtual machine dalam perskalaan sedikit lebih sulit karena jumlah sistem operasi tergantung pada aplikasi. Ketiga, virtual machine jauh lebih kompleks dalam mengembangkan dan membangun sebuah perangkat lunak. Keempat, virtual machine sistem operasi tidak dibagi bersamaan. Kelima, pada virtual machine keamanan dikontrol dan jika OS menjadi sasaran penyerangan, maka seluruh aplikasi yang ada di virtual machine tidak ada terancam. Keenam, aplikasi pendukung akan bekerja dengan baik menggunakan virtual machine. Sedangkan perbedaan containers adalah satu, containers tidak menggunakan hypervisor. Kedua, containers penskalaan menjadi lebih mudah karena hanya ada satu sistem operasi yang perlu dipelihara dan satu server untuk penyimpanan aplikasi. Ketiga, containers lebih mudah dalam mengembangkan dan membangun sebuah perangkat lunak. Keempat, di dalam kontainer sistem operasi dibagi bersamaan. Kelima, dengan kontainer sebagian besar aplikasi dijalankan pada satu sistem operasi dan keamanannya tidak terkontrol. Keenam, yang terakhir mengembangkan aplikasi dapat dijalankan secara efektif dengan containers. 7. Virtual machine aplikasi tidak dapat dipindahkan dari folder ke folder dengan mudah. Kedelapan, sumber daya tidak dapat diproyeksikan dengan mudah dengan virtual machine. Namun Anda tidak perlu khawatir karena virtual machine di ZetaGrid sudah dapat diproyeksikan dengan mudah. Kesembilan, menggunakan virtual machine memiliki lebih banyak pembatasan ketika akan dijalankan. Kesepuluh, virtual machine tidak memungkinkan kode untuk dapat diuji terlebih dahulu. Kesebelas, virtual machine terbatas. 12, virtual machine bekerja lebih seperti virtualisasi hardware. Ke-13, virtual machine selalu terpisah sepenuhnya dari aplikasi lain. Sedangkan yang containers, ketika disimpan dalam kontainer, aplikasi dapat dipindahkan dengan mudah. Dalam kontainer, sumber daya diproyeksikan dengan mudah, dapat menjalankan kontainer hampir di mana saja. Pengembang dapat mengunci kode sebelum memasukkan ke produksi kontainer. Kontainer tersedia secara luas dan mudah. Kontainer adalah virtualisasi sistem. Kontainer tidak sepenuhnya terpisah dari aplikasi lain. Mereka menawarkan keamanan yang lebih rendah. Virtual machine menawarkan fungsi keamanan dan dapat diperbarui untuk mencakup fitur terbaru. Semua aplikasi dalam virtual machine dikelompokkan menjadi satu sistem dan menggunakan beberapa server. Virtual machine penyebaran berkelanjutan tidak layak. Virtual machine menawarkan pemulihan bencana yang lebih kuat. Virtual machine juga kurang baik dalam manajemen memori. Ukuran virtual machine berarti umumnya tidak kompatibel dengan mesin lain. Lingkungan pengembangan lebih sulit dengan virtual machine dan mereka tidak dapat digunakan kembali dengan mudah.
Sementara kontainer banyaknya fungsi yang ditawarkan tidak termasuk fungsi keamanan. Semua aplikasi dalam kontainer dikelompokkan menjadi satu sistem dan satu server. Dengan kontainer, penyebaran berkelanjutan dan aplikasi yang berbeda dapat pengujian. Kehilangan data bisa menjadi masalah dalam penggunaan kontainer. Kontainer sebenarnya memiliki manajemen memori yang lebih baik. Kontainer lebih kecil daripada virtual machine dan kompatibilitasnya lebih kuat. Kontainer menciptakan lingkungan pengembangan berkualitas dan dapat digunakan kembali. Apa perbedaan antara kontainer dan mesin virtual? Kontainer dan mesin virtual adalah teknologi yang membuat aplikasi Anda tidak bergantung pada sumber daya infrastruktur IT. Kontainer adalah paket kode perangkat lunak yang berisi kode aplikasi, pustaka aplikasi, dan dependensi lainnya. Kontainerisasi membuat aplikasi Anda menjadi portable agar kode yang sama dapat berjalan di perangkat apapun. Mesin virtual adalah salinan digital dari mesin fisik. Anda dapat memiliki beberapa mesin virtual dengan sistem pengoperasian masing-masing yang berjalan pada sistem pengoperasian host yang sama. Selain itu, Anda dapat membuat mesin virtual yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.